teknik public speaking-nya wah meronta-ronta spektakuler, tapi lu nggak nyampe pesannya itu akan jadi nihil juga. Itu Hai guys, kembali lagi bersama aku Leoni di YouTube channelku. orang mungkin melihatnya kayak oh ini kayaknya keren banget dan tapi dia harus tahu nih busuk-busuknya di panggung-panggung awal tuh kayak apa. Terus mungkin ada tips-tips nggak nih kalau misalnya kita kan sering presentasi nih? Oh iya. Selain pastinya kalau misalnya ini gue kasih starter kit aja ya. Jadi gue selalu bilang bahwa ilmu komunikasi itu adalah ilmu kehidupan. It's my principle and my quote. Jadi gue bersyukur banget bahwa gue tuh menyelami dunia komunikasi ini dengan segala jatuh bangunnya, dengan segala kekurangannya juga yang tidak sempurna, ya kan? Tapi gue beruntung banget dan terberkati bisa punya karir profesional di sini, bisa menyukai bidang ini dan bisa punya talent di sini juga. Tapi lagi-lagi walaupun gue sudah ada 3 poin, punya talenta, punya profesi dan juga punya kesenangan di sini, gue nggak patah semangat untuk tetap coba. Nah kalau misalnya gue boleh berbagi tips buat teman-teman semua yang mungkin pengen presentasi as a public speaker, dari lingkup kecil dulu aja deh. Ngomong di keluarga atau mungkin ngomong di kelas nih buat para teman-teman yang masih sekolah, ngomong di kampus, presentasi di kantor dan lain-lain. Adalah yang pertama, modalnya lo harus tahu apa yang lo pengen omongin. Karena walaupun lu ngomongnya canggih, teknik public speaking-nya wah meronta-ronta spektakuler, tapi lu nggak nyampe pesannya itu akan jadi nihil juga. Itu kebanyakan orang sanguin nih pasti ya. Jadi kayak ngomongnya panjang lebar tapi message-nya nggak ada. Nah yang paling pertama menurut gue adalah lu harus tahu apa yang mau lu omongin. Apa buat nih? Daftarnya dulu kali ya. Nah kalau orang perfeksionis seperti Adi, daftarnya bisa nggak apa-apa supaya nggak kesip kan. Mau ngomong apa? Presentasi seputar materi kelas. Mau ngomong apa? Seputar preaching Bible. Mau ngomong apa? Seputar sharing. Lo harus tahu apa poin-poinnya. Lalu yang paling penting adalah menurut gue 3 starter kit gue yang penting artikulasi, intonasi, sama tempo. Itu dulu deh, yang paling penting banget. Baru nanti mungkin kalau misalnya udah lebih expert, udah learning by doing, udah kayak wah kayaknya bisa lagi nih improve yang lain, body language, eye contact dan lain-lainnya, baru lo perintilannya itu yang penting juga pastinya, baru lo mulai pelajari satu-satu. Kalau dipelajarin semua mungkin langsung kaget gitu ya. Tapi yang penting artikulasi, intonasi sama temponya dulu diatur deh. Itu yang menurut gue yang paling penting banget untuk pemula sebagai public speaking. Sama satu lagi, berani tampil dulu. Kalau misalnya kita nggak mau tampil ya sama aja. Betul. Kalau itu kan biasanya kalau jadi public speaking itu udah kepepet ya. Karena di kelompok nggak ada yang mau lagi atau diundi ya gue dapet ya udah. Coba ya benar mengambil kesempatan sih. Mungkin pun nggak kepaksa, tapi kalau lo memang pengen ya you just take the change and on your stage gitu loh. Bahkan kadang-kadang pas lagi suruh presentasi, suruh opening itu kadang-kadang langsung gitu ya. Jangan cuman enggak lu aja deh gitu. Udah gemeteran duluan kan. Nah, tapi enggak apa itu embrace our journey gitu. Karena siapapun public speaker terkenal yang sudah hebat, yang lo anggap hebat, percayalah dia juga pasti akan pernah mengalami panggung-panggung error. Dan itu sangat amat wajar. Jadi tenang, jadi, semuanya ada prosesnya. Glossophobia itu wajar ya emang. Banget. Kayak ini pertanyaan terakhirnya ini gak kerasa udah lumayan lama ya jadinya. Enggak, baru bentar kayak gitu doang. 1 jam lagi ya nanti. Jadi last question is Oke, last question is jadi ada gak sih kata-kata motivasi buat teman-teman semua supaya bisa berkarya bagi Indonesia gitu? Kan kita sebagai anak mampus muda berat banget itu pertanyaannya ya. Oke, ada dong. Mungkin gue tuh punya quotes dulu, zaman-zaman quotes tuh pas SMP ya. SMP berapa tuh 2007 2008 tuh gue punya quotes Black people with colorful life and love. Waduh, serem ya. Dan gue tuh menyadari setiap orang di dunia ini pasti punya perannya masing-masing, diciptakan punya tujuannya masing-masing dengan warnanya masing-masing. So kalau Leoni bertanya apa ya yang kita bisa lakukan sebagai anak muda untuk seenggaknya Indonesia aja deh, untuk kemajuan Indonesia ataupun nanti kalau misalnya lebih gede lagi kemajuan dunia adalah just do your best, lakukan yang terbaik dari apa yang bisa kamu lakukan dari setiap kesempatan yang ada. Kamu nggak akan bisa mulai sesuatu yang besar kalau kamu nggak belajar dulu dari kecil. Kayak misalnya Maudy Ayunda, itu kan salah satu ini ya role model buat anak-anak sekarang banget ya. Widih, S2-nya di salah satu universitas terbaik dunia. Dan waktu aku pernah ngobrol kesempatan langsung wawancara Maudy Ayunda, dia juga berprinsip yang sama. Coba dan tekuni hal-hal kecil dulu dengan apa yang kamu bisa dan bertahan dalam setiap pencobaan. Jadi harus tough ya. Betul, harus tough banget. Dan kita tuh punya warnanya masing-masing. Boleh terinspirasi, tapi please jangan copycat. And love yourself.
Jadi kamu tuh bisa bener-bener enjoying life di tengah di tengah kehidupan ini yang setiap penaikan usia tuh pasti ada tekanan, tapi lo tetap bisa menikmati kehidupan, bisa embrace your journey, dan bisa menjadi the best version of you. Dan dengan itu aja gue yakin lo udah bisa menjadi seorang yang sangat berguna dan berdampak buat sekeliling lo, bahkan Indonesia ataupun dunia gitu. Mungkin sekalian juga kali ya tips buat teman-teman nih yang bingung nih mau kuliahnya apa, mau ambil jurusan apa, itu gimana tuh? Nah, kalau gue kan termasuk yang juga trial and error kan, jadi gue masuk sastra Inggris itu karena kemauan nyokap gue, tapi gue sama sekali tidak menyesal karena pernah masuk sastra Inggris. Cuma memang di pertengahan gue harus memilih, karena ada satu kontrak dan lain hal, akhirnya gue memilih untuk berhenti dari situ, dan gue memutuskan untuk mengambil jalur komunikasi. Dan ini banyak banget pertanyaan, dan gue banyak sekali menghadapi teman-teman gue yang pendengar gue pada saat talk show apa lainnya tuh kayak, aduh gue tuh merasa tersiksa banget di jurusan ini. Hey listen, ini kayak kelihatannya rohani, tapi gue meyakini bahwa di tempat lo sekarang, di jurusan apapun sekarang yang lo lagi tekuni gitu ya, gue yakin lo ada di tempat ini bukan sebuah kecelakaan, tapi nanti pasti akan ada maksud dari yang kuasa, dari Tuhan buat lo. Karena kayak tadi kita wawancara Grace Hachil kan, dia kuliahnya desain, desain apa arsitek ya? Arsitek. Sekarang dia jadi floral designer. Gua ya Allah, gua kalau ngomongnya florist doang sih, tapi ternyata ada yang lebih expert lagi, floral designer. Dan dia tidak menyesal sama sekali bahwa dia pernah kuliah arsitek itu, karena akhirnya pasti punya ininya, korelasinya juga. Bahkan pun di dunia gue banyak juga yang misalnya kemudian profesinya sangat berjauhan dengan jurusan yang dia ambil waktu kuliah, tapi pasti ada ilmu-ilmu yang bisa diambil. Yang paling minim adalah ilmu tahan uji. Walaupun misalnya kamu nggak suka nih sama jurusan kamu, tapi lo tetap bertahan, lo bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Dan itu penting banget bagi dunia kerja apapun. Mau usaha jadi tukang cilok, mau jadi entrepreneur, mau jadi public speaker, mau jadi florist, mau jadi apapun, tahan uji itu paling penting. Jadi kalau misalnya sekarang ada teman-teman yang merasa terjebak karena kemauan orang tua, just pray, berdoa apa yang bisa lo kerjakan dan bagaimana lo bisa bertahan sehingga lo bisa keluar menjadi pemenang, dan nanti pun pas berkarya juga lo bisa mempersembahkan yang terbaik gitu. Oke guys, jadi sekian ngobrol-ngobrol singkat bersama Kak Kristi. Terima kasih Leonie. Terima kasih juga, ini ada sebuah kesempatan juga ya. Jadi awalnya dadakan juga minta bantuan. You take the chance kan. Akhirnya kita bisa ketemu, bisa ngobrol ya kan. Bahkan bisa langsung dapet 3 konten kali ya mungkin. Exactly, right? Ya kan? Oke, jadi segitu aja dari video kali ini. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan see you in next video. Bye. Bye-bye. Terima kasih Leonie. Makasih. Selamat berkarya.